Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RD Rehan Surya Diningrat dari 11 IPS 1. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Materi teks prosedur terdiri dari 6 bagian. Yang ke-1 pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat struktur, yang kelima jenis, yang keenam contoh. Pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang mengajarkan pembaca mengenai cara memakai alat, membuat suatu hal, atau melakukan sebuah pekerjaan. Tujuan teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu, memberikan informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode dan langkah-langkahnya sesuai dengan urutan. Ciri-ciri teks prosedur. Dalam menulis teks prosedur, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tulisan tersebut dapat dikatakan sebagai teks prosedur. Berikut adalah ciri-ciri teks prosedur, terbagi dari 6 bagian. Yang ke-1, menggunakan kalimat perintah. Kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan. Kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat penomboran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan atau beruntun. Struktur teks prosedur terbagi dari 5 struktur. Yang ke-1 judul. Judul pada teks prosedur diantara lain sebagai aktivitas atau kegiatan yang akan kita lakukan. Yang kedua tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai sang pembuat teks prosedur. Pencapaian utama tujuan dalam teks prosedur bersifat tidak wajib, namun akan lebih baik apabila diberikan tujuan di bagian depan judul. Yang ketiga, alat dan bahan. Membuat alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Alat dan bahan sifat boleh ada atau boleh tidak ada juga. Yang keempat, langkah-langkah tentu merupakan bagian utama dalam teks prosedur. Maka dari itu penulisannya harus tepat dan berurutan. Langkah-langkah meliput cara yang harus ditempatkan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, penutup. Penutup berisi kesimpulan atau rekomendasi, imbauan maupun apresiasi terhadap hal yang sudah berhasil dilakukan. Penutupan bersifat ada namun boleh tidak ada. Yang kelima, jenis struktur. Mengutip buku, cara mengatasi soal bahasa Indonesia karya Tommy Rianto. Jenis-jenis teks prosedur adalah sebagai berikut, terdiri dari 3. Yang ke-1, protokol. Jenis protokol. Jenis teks prosedur. Inilah langkah-langkah tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Yang kedua, teks prosedur sederhana. Jenis teks prosedur ini berisi langkah yang dapat dikerjakan dengan 2-3 langkah saja. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Jenis prosedur ini terdiri dari banyak langkah-langkah, di mana langkah-langkah pun berjenjang dan terdapat sub langkah di setiap langkahnya. Oke, di sini saya akan membuat teks prosedur tentang mie instan, atau juga bisa disebut cara membuat mie instan. Alat dan bahan yang harus kita siapkan dari membuat mie instan ada 8. Yang ke-1 mie instan, yang kedua air, yang ketiga panci, yang keempat garpu atau sendok. Karena kita kalau tidak ada garpu atau sendok kita akan memakai apa? Yang kelima piring, yang keenam saringan, yang ketujuh kompor, yang kedelapan gas LPG. Tahap-tahap pembuatan mie instan. Ada 6 tahapan yang harus kita buat dalam membuat mie instan. Yang ke-1, nyalakan kompor. Kalau tidak nyala kita akan membuat apa? Dan tidak akan jadi. Yang kedua, masuk air dalam panci. Yang keempat, tunggu air hingga mendidih. Yang keempat, masukkan mie instan selama 3-5 menit. Yang kelima, siapkan bumbu ke dalam piring. Yang keenam, setelah matang, saring lalu pindahkan ke piring dan aduk hingga rata. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata saya yang berbelibet atau salah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.